Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shallallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia yang hadir di masjid kita yang mulia ini serta yang mengikuti secara online, kita bersyukur pada Allah. Di minggu-minggu terakhir kita akan mengakhiri tahun 2024. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Tentu seraya kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah di tahun 2025 sebagai bagian dari kita terus menambah bekal kehidupan kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, kita masuk ke pertemuan yang ke-46, masih membahas ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi agak cukup panjang. Imam Ghazali membahas tentang ulama dunia dan ulama akhirat. Bapak Ibu, Imam Ghazali masih mengutip salah satunya dari Hasan, cucunya Nabi Hasan radhiyallahu an. Hasan menyampaikan siksaan bagi orang berilmu ialah matinya hati. Jadi bagi para ilmuwan itu siksaan itu mungkin bukan pada saat mereka di penjara, karena para ulama-ulama kita itu Imam Syafi'i itu sering di penjara. Kemudian Imam Hanafi itu juga di penjara. Imam Malik itu di penjara. Bagi mereka penjara bukan sebagai siksaan. Bahkan di Indonesia kita ini ada Buya Hamka. Ya. Buya Hamka itu di penjara. Tetapi di penjara bukan malah membuat mereka mati. Bahkan penjara itu menjadikan Buya Hamka menulis tafsir, menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang sangat fenomenal. Jadi tidak banyak orang-orang yang mampu menulis tafsir, dan Buya Hamka tanpa banyak referensi itu mampu menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi ketika para ilmuwan, para ulama itu dipenjara, itu bukan siksaan. Ya, ketika mereka dikucilkan, itu bukan siksaan, karena banyak ulama-ulama kita juga dikucilkan karena banyaknya ilmunya mereka. Ya, jadi ketika para ulama-ulama kemudian difitnah, itu juga bukan siksaan, itu hal yang biasa saja. Tapi yang paling berat bagi seorang ulama itu, siksaan bagi seorang ulama ialah matinya hati. Jadi hatinya sudah tidak hidup lagi. Jadi kalau Imam Ghazali dalam kitab yang lain mengatakan, hati itu ada hati yang sakit, ya qalbun marid, hati yang sakit masih bisa sembuh. Tapi kalau qalbun mayyit, itu qalbun mayyit itu hati yang sudah mati. Jadi ketika diingatkan atau tidak diingatkan gak ada manfaatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Jadi kalau hati yang sakit itu masih ada kemungkinan sembuh, masih diingatkan, masih mau bergeser. Tapi yang paling berat itu qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati sudah nggak ada lagi peringatan, diingatkan atau tidak diingatkan, semuanya sudah sama saja. Dia nggak mau lagi mendengarkan nasihat orang lain. Nah, ini bisa terjadi kalau kisah-kisah sebelumnya, kata Imam Ghazali, seperti Bal'am. Bal'am itu mati hatinya. Sudah disampaikan jangan engkau lawan Nabi Musa alaihissalam, tapi Bal'am dengan sombong, aku sama Musa sama saja. Gitu. Musa mungkin boleh mengaku Nabi, doanya dikabulkan oleh Allah. Apa bedanya dengan saya? Jadi kalau kita mungkin bisa hidup juga pada masa Nabi, boleh jadi ya kita anggap para nabi-nabi itu biasa-biasa saja dengan kita. Kenapa? Orang-orang ketika itu juga menganggap Nabi Musa biasa-biasa saja. Bahkan mereka yang hidup sama dengan Nabi Muhammad juga menganggap Muhammad siapa? Biasa-biasa saja. Nah, Muhammad itu bukan apa-apa.
Padahal mereka juga menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tapi kemudian mereka mengatakan Muhammad biasa-biasa saja. Nah itu juga bagi para ulama-ulama yang paling berat itu adalah para ilmuwan-ilmuwan itu, siksaan bagi orang berilmu ialah matinya hati. Matinya hati ialah dengan apa? Ketika ia mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Jadi ada buku namanya Roshan Fikr. Ya, Roshan Fikr itu yang ditulis oleh Ali Syariati. Beliau banyak mengkritik ya para ulama. Makanya Roshan Fikr itu artinya pikiran yang tercerahkan. Nah, beliau banyak mengkritik juga banyak ulama-ulama yang menggunakan ilmunya ya, untuk meraih dunia, tetapi kemudian mengatakan seolah-olah yang dia lakukan itu adalah, padahal yang dia lakukan itu adalah perbuatan akhirat. Apa itu perbuatan akhirat? Itu yang nampak. Contohnya kalau kita nih mungkin ngaji, ya kemudian sholat, zikir, tapi sebenarnya orientasinya dunia. Nah, itu yang paling berat kata Imam Ghazali merujuk dari Hasan Basri. Jadi siksaan bagi orang yang berilmu adalah matinya hati. Matinya hati ialah ketika ia menggunakan perbuatan akhirat hanya untuk meraih kehormatan dunia, ya, kehebatan dunia, formalitas dunia. Makanya nanti Pak, ketika di akhirat Allah bangkitkan, Allah bertanya sama ulama, para ilmuwan, hei para ilmuwan, kamu bawa amal apa? Nanti banyak ilmuwan akan menjawab, wahai Allah, kami membawa amal karena kami telah mengajarkan ilmu-ilmu kami kepada manusia. Kata Allah, kadzabta. Dulu kalian mengajar itu hanya karena ingin disebut cendekiawan. Dulu kalian di dunia mengajar itu karena ingin disebut sebagai ulama, ilmuwan. Kalian sudah mendapatkan popularitas, kalian sudah mendapatkan penghormatan, dan kalian sudah mendapatkan kedudukan, kalian sudah mendapatkan kekayaan, dan itu sudah kalian dapatkan di dunia. Karena itu Allah mencampakkan ulama-ulama yang seperti itu ke neraka. Nah, ini Anas radhiyallahu anhu, sungguh hilanglah kemuliaan ilmu dan hikmah. Jadi kalau ada kita mengajarkan ilmu dan hikmah, apabila keduanya menjadi sebab mencari dunia. Jadi ketika kita bicara tentang hikmah, bicara tentang kebijaksanaan, bicara tentang kemuliaan berpenuntut ilmu, tapi kata Yahya bin Mu'az, hilang kemuliaannya apabila hanya kita orientasikan semuanya untuk berorientasi mencari dunia. Tentu jangkanya sangat pendek. Jadi kita bicara hikmah, bicara ilmu dan seterusnya, tapi hanya untuk mendapatkan popularitas dunia. Ini yang kata Yahya bin Mu'az perlu diperhatikan oleh para ilmuwan atau para ulama-ulama. Kata Sa'id bin Ibnu Musayyab, beliau mengatakan, apabila engkau melihat orang berilmu mendatangi penguasa-penguasa, amir-amir itu penguasa-penguasa, mendatangi raja-raja, maka mereka itu adalah pencuri. Ini berat sekali. Jadi kalau ada ilmuwan ya mendatangi para amir-amir ya, untuk tentunya ini karena untuk mengokohkan, untuk menguatkan, untuk memberi label ya bahwasanya mereka hanya untuk menjadi backing, mengamini atau mendukung perbuatan yang bersifat dunia itu artinya ya perbuatan yang sangat jahat. Maka kata Sa'id ini Ibnu Musayyib ini sahabat Rasulullah, maka mereka itu adalah para pencuri. Kata Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang berilmu mencintai dunia, jadi ada orang berilmu mencintai dunia, maka curigailah bagaimana dia terhadap agamanya. Jadi karena seseorang yang mencintai sesuatu, ia akan berkecimpung pada apa yang ia cintai. Jadi kalau ada ulama, ilmuwan yang mencintai dunia, ya, artinya dia membawa hedonisme dunia, dia membawa kehormatan dunia,
Kata Umar bin Khattab, curigailah